perjalanan iman seseorang itu bisa jadi bahan penghakiman buat orang lain. Ya padahal mungkin pengalaman hidup setiap orang kan beda ya. Jadi harusnya hal-hal mengenai iman seseorang, apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, harusnya nggak jadi masalah. Bahkan sebenarnya kalau hate comment itu nggak terlalu jadi masalah sih buat aku, karena ya udah gitu. Tapi aku bahkan nemuin sepupu-sepupu aku, saudara-saudara aku, itu nasihat komen bahwa langsung bilang, tidak ada keluarga kita yang murtad. Wow, it's sickening somehow karena ya kenapa? Kalau ada saudara kalian atau teman kalian atau mungkin stranger kayak aku yang memilih perjalanan yang berbeda. Shalom sahabat suara Injil yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Baiklah sahabat suara Injil, kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang wanita cantik yang memilih meninggalkan keyakinan lamanya dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang menariknya lagi, meskipun sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap menggunakan hijab yang selama ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Menurut kesaksiannya, dia merasakan kedamaian ketika mengenal Tuhan Yesus. Nah, seperti apa kisah dan perjalanan imannya? Mari kita dengarkan bersama sampai selesai. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah serta pembahasan yang menarik lainnya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya alasannya bukan karena mau lepas hijab. Karena kalau mau lepas hijab, sebenarnya tinggal lepas aja. Nggak jadi satu alasan kayak gitu. Tapi memang dalam perjalanannya menemukan kedamaian dari eh sebenarnya karena dulu mungkin basicnya kuliah di Universitas Katolik kali ya. Jadi sedikit banyak belajar bahwa ada cinta kasih yang sangat universal di sana. Jadi sama sekali bukan karena pengen lepas hijab. Aku pakai hijab itu malah dari SMP. Belajar Islam pun dari SM dari bukan dari SMP, dari TK. Dari TK aku 12 tahun di yayasan Muhammadiyah gitu ngaji, belajar banyak. Tapi aku menemukan kedamaian di tempat lain. Jadi bukan karena mau lepas hijab. Nyatanya sampai saat ini dari 2013 aku nggak pernah mau lepas hijab. Ya, karena menurut aku ya I look good with my hijab. Jadi hijab tuh bukan alasan untuk pindah agama. Tapi di dalam hatiku aku nemuin kedamaian yang lain yang mungkin gak semua orang bisa ngerti. Kalau boleh tahu, setelah masuk Kristen, apa reaksi dari kedua orang tua? Apakah mereka menerima dengan baik atau ada penolakan terhadap keputusannya? Setelah terima Tuhan Yesus, bagaimana dengan sikap keluarga? Sikap keluarga ya. Kalau mama sampai hari ini masih histeris sih kan, karena menurut beliau aku mengkhianati beliau setelah disekolahkan dan dibesarkan. Tapi orang tua sebenarnya orang walaupun masih histeris gitu, mama sama aku tetap berhubungan baik sih. Tetap saling sayang, tetap setiap hari saling telepon, bertanya kabar. Nah, tapi kalau papa dia lebih santai. Papa selalu bilang bahwa agamamu pilihanmu, eh, papa nggak ngelarang. Sejauh ini sih sebenarnya hubungan sama orang tua baik-baik aja. Hanya saja mungkin kalau keluarga besar sampai ada yang ngechat kayak gini. Tidak ada satupun keluarga kita yang murtad kayak gitu. Kayak ya ada aja sih orang-orang yang nggak ngerti sama perjalanan hidup orang gitu. Tapi nggak apa-apa. Terhadap reaksi negatif dari para haters, apakah ada ketakutan atau ada perasaan cemas? Dan bagaimana cara mengatasi komentar-komentar miring dari orang-orang yang tidak suka terhadap keputusannya? Bukan takut lagi sih, takut banget sebenarnya. eh Soalnya ternyata perjalanan iman seseorang itu bisa jadi bahan penghakiman buat orang lain. Ya padahal mungkin pengalaman hidup setiap orang kan beda ya.
Jadi harusnya hal-hal mengenai iman seseorang, apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, harusnya nggak jadi masalah. Bahkan sebenarnya kalau hate comment itu nggak terlalu jadi masalah sih buat aku, karena ya udah gitu. Tapi aku bahkan nemuin sepupu-sepupu aku, saudara-saudara aku, itu ngasih hate comment bahwa langsung bilang, tidak ada keluarga kita yang murtad. Wow, it's sickening somehow karena ya kenapa? Kalau ada saudara kalian atau teman kalian atau mungkin stranger kayak aku yang memilih perjalanan yang berbeda. Banyak yang bilang kalau Anda masuk Kristen karena terpengaruh oleh teman-teman kantor yang mayoritas beragama Kristen, sehingga akhirnya membuat Anda masuk Kristen. Bagaimana tanggapan Anda? Aku di kantor yang sekarang itu baru dari tahun lalu. Terus aku jatuh cinta sama ajaran Kristus itu dari 2013. Jadi nggak ada hubungannya sama teman-teman pengacara aku yang Kristen. Eh, Terus perlu diketahui lagi, abang-abangku di kantor pengacara itu tidak ada satupun yang pernah mengajari aku soal Alkitab. Tidak pernah ada yang membahas soal keimanan kami masing-masing. Bahkan awal-awal aku di kantor, aku sering minta izin kalau ada agenda hari Minggu yang harus ketemu klien gitu misalnya. Aku sering minta izin ke bos aku, ke abang aku untuk, Bang, maaf, ayah cuman bisa sampai jam 4, soalnya nanti jam 5 mau gereja. Nah, itu bos aku aja kaget banget. Karena memang bos aku sama sekali nggak pernah mempertanyakan agama, nggak pernah mengajarkan kita untuk jadi agama tertentu atau mempengaruhi. Jadi aku sangat sedih kalau misalnya lingkungan kantor aku sesama pengacara dibilang sebagai faktor aku untuk memutuskan mencoba kata komen kemarin. Gitu. Apa tanggapan Anda ketika ada yang bilang Anda pindah agama karena punya cowok orang Kristen? Aku mulai jatuh cinta itu 2013. Terus 2017 aku nikah sama Muslim. Jadi nggak ada hubungannya sama cowok. Ya walaupun hubungan pernikahannya nggak bertahan lama ya. 2021 akhirnya udahan gitu. Tapi mencintai Tuhan bukan karena laki-laki. Sorry. Karena Anda sudah mulai belajar tentang kekristenan sejak tahun 2013. Jadi, biar nggak dibilang masuk Kristen karena cowok dan juga karena pengaruh teman-teman kantor, ada baiknya Anda klarifikasi. 2013 udah jatuh cinta sama Kristus biar nggak dibilang pindah agama karena cowok dan karena teman banyak Kristen. By the way, itu cowoknya uh, temen aku juga, bukan pacar aku gitu. Ya, terus yang kedua, cowoknya itu memang bukan Islam, tapi dia agamanya Advent. Sedangkan aku belajarnya Katolik, beda juga guys gitu. Jadi apa gunanya kalau pada akhirnya pindah agama tetap beda gitu. Ya memang. Puji Tuhan, sangat luar biasa pekerjaan Roh Kudus terhadap jiwa-jiwa yang dulunya belum mengenal siapa Yesus. Sekarang mereka memilih untuk berpindah keyakinan, mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kita patut bersyukur, dan setelah mendengarkan kesaksian tadi, ada satu hal yang menurut saya menarik untuk kita renungkan bersama, yaitu ketika seseorang memilih untuk percaya, memilih untuk berpindah keyakinan, seharusnya kita melihat sebagai sebuah keputusan iman yang sangat pribadi. Dan tentu banyak orang yang tidak setuju dengan hal itu, apalagi umat
mereka sendiri, umat muslim seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwalah bukan berarti kita langsung menghujat atau mempermalukan atau mencari-cari kesalahannya, termasuk soal dia yang masih menggunakan hijab. Menurut saya tidak perlu menjadikan pakaian sebagai alasan untuk menyerang atau mempertanyakan keyakinannya. Hijab memang sangat identik dengan Islam, tetapi seseorang yang sudah berpindah keyakinan tetap memiliki hak untuk menentukan bagaimana dia ingin berpakaian kan? Bisa jadi itu sudah menjadi kebiasaan, kenyamanan, atau bagian dari perjalanan hidupnya. Yang lebih terpenting itu adalah apa yang dia yakini di dalam hatinya. Dan saya juga memahami bahwa bagi sebagian orang ketika mendengar seseorang meninggalkan keyakinannya dari Islam dan memilih percaya kepada Tuhan Yesus, hal itu mungkin terasa sulit untuk diterima. Tetapi kalau kita benar-benar ingin membicarakan soal iman, bukankah lebih baik kita berdiskusi dengan kasih dan alasan yang baik daripada menghujat dan menyerang pribadi orang tersebut? Jadi ketika seseorang merasa bahwa mengenal Tuhan Yesus membawa kedamaian dan kemudian dia memilih untuk mengikutinya, kita tidak perlu mempersulit perjalanan tersebut dengan kebencian dan penghinaan. Jadi teman-teman, kita boleh berbeda keyakinan, kita boleh memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan rasa hormat kepada sesama manusia. Dan sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus seharusnya tidak hanya disampaikan melalui perkataan, tetapi juga melalui kasih, kesabaran, dan sikap kita kepada orang lain. Jadi teman-teman, dari kesaksian ini mari kita ambil pelajaran bahwa perjalanan iman setiap orang tidak selalu sama. Kita tidak tahu apa yang sudah dia lalui, apa yang dia rasakan, dan apa yang membuatnya sampai mengambil keputusan tersebut. Karena itu, daripada sibuk menghujat atau mencari kesalahannya, lebih baik kita belajar, mendengarkan, dan memahami. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar, tetapi mari tetap berdiskusi dengan sopan dan saling menghargai. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika teman-teman merasa konten seperti ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.